Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman Pangestu. Di sini saya akan mempresentasikan UAS pengendalian biaya. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi akunting di manajemen. Dalam manajemen hotel, akunting departemen berperan penting dalam mengelola keuangan karena hotel adalah usaha jasa, hospitality service yang bergerak di bidang pelayanan, kamar, makanan, dan rekreasi. Departemen ini dipimpin oleh finance dan administrasi manajer yang bertanggung jawab atas pembukuan dan keuangan hotel. Secara menyeluruh, struktur organisasi akunting disesuaikan dengan skala hotel. Pada hotel kecil, satu orang dapat merangkap banyak tugas. Sebaliknya, hotel berbintang memiliki struktur yang lebih kompleks dan terbagi dalam 5 golongan. Finance manager, supervisor, leader, senior, dan junior. Semakin besar staf yang dibutuhkan agar pelayanan berjalan optimal. Tugas tiap posisi pun berbeda. Finance manager mengesahkan laporan dan menyetujui transaksi akunting. Supervisor menyusun laporan untuk keuangan dan mengawasi tim. Naik audit memeriksa pendapatan harian, sementara internal auditor mengaudit laporan dan melaporkan penyimpangan. Cost controller memverifikasi transaksi tersebut sebelum terjadi adanya processing. Supervisor mengenai pembelian storeroom service, mengelola gudang, sedangkan chef kasir memiliki kasir hotel, akuntan menyusun laporan dan membawahi bagian seperti city leader, penagihan kredit atau akun receivable, pengiriman uang, dan block keeper yang mengelola teknis akuntansi secara lengkap. Next. Kinerja akunting departemen. Departemen akuntansi hotel berperan sentral dalam mengelola keuangan hotel, menyangkut penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, pengawasan pengeluaran, dan kontrol kas. Berbagai fungsi dalam departemen ini meliputi kasir, auditor, cost controller, bagian pembayaran, penagihan piutang, dan pembukuan. Sistem keuangan yang digunakan bersifat baku dan disesuaikan dengan standar industri seperti Uniform System of Accounts of Hotel. Selain itu, kasir memiliki tugas khusus tergantung lokasinya, seperti di front office atau restoran, serta menangani berbagai metode pembayaran serta tunai atau kredit dan cek. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Nova Rehelio. Selanjutnya, materi selanjutnya alokasi biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan menghasilkan pendapatan, seperti biaya administrasi, pemasaran, pemeliharaan, dan energi. Alokasi biaya overhead dilakukan untuk memastikan pembebanan biaya yang adil ke departemen operasional. Terdapat 3 metode alokasi, yaitu metode langsung, metode bertahap, dan metode formula. Setiap metode memiliki pendekatan berbeda dalam mengalokasikan biaya dari departemen pendukung (service center) ke departemen yang menghasilkan pendapatan (operate department). Next. Selanjutnya, anggaran kas. Anggaran kas adalah alat manajemen untuk memproyeksikan kebutuhan dan ketersediaan kas hotel di masa depan. Dengan anggaran kas, manajemen dapat mengantisipasi kekurangan kas maupun memanfaatkan kelebihan kas.
untuk investasi jangka pendek. Penyusunan anggaran ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penerimaan dan pengeluaran kas untuk jangka pendek, serta pendekatan laba bersih yang disesuaikan untuk jangka panjang. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai pergerakan kas masuk dan keluar dalam periode akuntansi. Laporan ini dibagi menjadi 3, aktivitas utama operasi penjualan kamar, makanan, dan lain-lain, investasi pembelian atau penjualan aset, dan pendanaan, penerbitan saham, pembayaran pinjaman. Metode penyusunan laporan arus kas dibagi menjadi metode langsung dan tidak langsung. Laporan ini penting untuk menilai likuiditas dan kemampuan hotel dalam menghasilkan kas. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Nomor 8 ada room occupancy dan break-even point. Room occupancy atau tingkat hunian kamar merupakan indikator kinerja hotel yang dihitung dalam bentuk persentase. Tingkat hunian bisa dihitung harian, bulanan, dan tahunan. Sementara break-even point atau BEP digunakan menentukan tarif kamar minimum agar hotel mencapai titik impas, atau penentuan BEP memperhitungkan pendapatan, biaya tetap, biaya variabel, dan jumlah kamar terjual. Yang ke-9, siklus akuntansi. Siklus akuntansi menggambarkan proses sistematis dalam pencatatan dan pelaporan keuangan hotel. Tahapannya mencakup pengumpulan data transaksi, pencatatan jurnal, buku besar, neraca percobaan, penyusunan atau penyusunan laporan keuangan. Laporan yang disusun meliputi laporan laba rugi, renaca, dan laporan arus kas. Sistem akuntansi yang lazim digunakan adalah Uniform System of Accountants for Hotel atau USAH. Dan yang terakhir, 10 pengendalian harga pokok makanan dan minuman. Pengendalian harga pokok dan makanan minuman bertujuan menjaga efisiensi dan profitabilitas operasional dapur. Terdapat 2 jenis, harga pokok baku berdasarkan resep dengan aktual berdasarkan data fisik persediaan, resep, baku, dan takaran. Digunakan untuk menjaga kualitas serta mengontrol biaya. Selain itu, yield standar juga membantu mengukur efisien bahan baku. Pengendalian dilakukan melalui proses pembelian, spesifikasi bahan, prosedur, hingga koordinasi antar departemen. Terima kasih.